Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bima Saputra dari kampus Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menampilkan video tentang konseling individu dengan pendekatan client centered. Tanpa perlu berlama-lama, silakan simak videonya ya. Assalamualaikum. Salam, iya silakan masuk. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oh baik. Perjalanan ke sini gimana? Ya lumayan agak terganggu sih tadi di jalan. Terganggunya itu gimana maksudnya? Tadi buat saya di perjalanan dari sini dari rumah mau ke sini tuh agak gimana ya? Ada macet dan ternyata pas saya ketahui ternyata pas di jalan itu ada kecelakaan dan di depannya ada galian gitu. Baik, nggak apa-apa. Yang penting Masnya bisa sampai sini dengan selamat. Ya. Baik. Masnya udah makan? Tadi cuman sedikit ngisi ganjal perut aja sih Pak, nggak Iya. sampai makan berat. Ya udah nggak apa-apa. Soalnya kan nanti di saat sesi konseling kita itu waktunya itu kan agak panjang. Takutnya selama sesi konseling si Masnya itu jadi nggak fokus karena nahan lapar kayak gitu. Baik. Kalau boleh tahu Masnya namanya siapa? Nama saya Yudas Prakerto. Oh, Yudas Prakerto. Mm-mm. Baik. Tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Cikoko. Oh, Cikoko. Mm-mm. Berarti lumayan juga ya dari Cikoko ke sini jaraknya ya? Iya, lumayan. Ya udah nggak apa-apa. Baiklah. Sebelum kita masuk sesi konseling, saya mau nanya nih. Kiranya ada masalah apa yang pengen Mas Yudas bahas dengan saya? Masalah saya masih mikirin mantan saya yang sudah dilamar sama orang lain sih Pak. Baik. Karena mantannya, tapi baiklah, kalau memang karena mantan nggak masalah. Tapi di sini saya ingin ngasih tahu ke Mas Yudas dan juga pengen bertanya, apakah Mas Yudas sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum, ini baru pertama Belum. kali saya. Baik, nggak apa-apa. Karena baru pertama kali, di sini saya ingin menjelaskan kalau di dalam sesi konseling itu ada yang namanya asas. Asas itu peraturan-peraturan yang harus saya patuhi. Nah, di dalam sesi konseling kali ini ada 4 asas nih yang sekiranya harus diutamakan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua pembicaraan, semua masalah yang Mas Yudas alami itu hanya diketahui oleh saya dan Mas Yudas dan juga Tuhan. Lalu ada asas keterbukaan, di mana Mas Yudas itu bercerita tentang apa adanya masalah yang Mas Yudas alami. Dan juga ada asas kenormatifan, yaitu asas di mana kita akan menjalankan sesi konseling ini sesuai norma yang ada di dalam lingkup masyarakat atau juga norma yang berlaku dalam suatu agama. Lalu ada asas kesukarelaan. Jadi di asas kesukarelaan ini Mas Yudas datang ke sini bukan karena paksaan dari pihak lain, tapi atas kemauan dari Mas Yudas itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang Mas Yudas alami. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa sih Pak. Baik, karena saya sudah menjelaskan, tapi juga sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Saputra. Saya sebagai seorang konselor di sini. Baik, karena tanpa perlu berlama-lama mungkin untuk sesi konselingnya bisa kita mulai sekarang ya. Yeah. Tadi Mas Yudas sempat bilang masalah Mas Yudas itu terkait dengan mantan kekasihnya Mas Yudas. Mungkin bisa diceritakan. Iya Pak, jadi gini Pak, saya punya kekasih ya dulu ya. Mungkin kalau sekarang dibilang mantan ya. Dia tuh emang tipikal wanita yang cantik dan baik gitu menurut saya, dan dia lucu gitu. Nah, tetapi kelamaan tuh kayak ternyata saya ngerasain hubungan kita tuh makin lama makin ngerenggang gitu Pak. Nah terus habis itu diakhiri dengan dia yang memutus hubungan saya, katanya saya kurang bisa seperti apa ya Pak, saya menjelaskan ya.
agak bingung sih saya Pak. Hmm. Dia kayak tidak, aduh, saya rada gimana ya Pak, ingin menceritakannya ya Pak. Gimana ya, dia memikirkan kalau saya itu ini tidak bertanggung jawab, padahal saya sudah mengikuti yang dia inginkan, dan selalu kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan saya penuhi gitu Pak. Nah tapi ternyata dia masih merasa masih kurang Pak, dan ternyata karena keinginannya yang lainnya belum terpenuhi dengan saya, karena faktor waktu, faktor juga keuangan Pak, dan mungkin karena faktor sayanya juga sih Pak yang belum bisa memenuhi semuanya itu, dia memutuskan saya gitu. Saya merasa jadi kayak, kenapa sih, apa ada yang salah dari diri saya dengan dia, kenapa dia bisa berkata seperti itu atau Baik. berpikir seperti itu Pak. Baik, Makanya. saya mulai sedikit mengerti dan memahami dari apa yang Mas Yudas ceritakan. Di sini saya ingin bertanya ke Mas Yudas. Kalau dari sudut pandang Mas Yudas itu sendiri, hubungan pacaran yang sehat itu menurut Mas Yudas itu seperti apa? Saya kurang tahu ya Pak, kan mungkin karena emang dia itu perhubungan pertama saya, jadi saya menganggapnya itu normal Pak. Jadi saya belum tahu, kayak mungkin teman-teman saya bilang itu hubungan kurang baik, itu hubungan nggak baik itu kayak gitu. Kalau enggak, teman-teman saya cuma bilang kayak, kalau cuma diperalat gitu sih Pak. Jadi saya juga nggak tahu Pak. Baik. Di sini kan kondisinya bisa dibilang Mas Yudas hubungan yang pertama kali ya, pacaran yang pertama kali ya. Pak. Baik. Di sini juga saya pengen nanya nih ke Mas Yudas. Dulu punya rasa cinta ke mantan Mas Yudas itu karena apa, kalau boleh saya tahu? Saya menyukai dia tuh pertama kali mungkin karena saya memang jatuh cinta karena dia, karena dia itu agak susah sih menjelaskannya. Mungkin karena memang pertama memang dia tipe saya, kedua pas saya amati lama kelamaan sifatnya itu saya tertarik, dan dia ternyata lucu gitu Pak. Nah saya menjadi tertarik dan mendekati dia, dan jadi gitu Pak. Tapi di sini apakah dulunya Mas Yudas itu hanya melihat dari sisi itunya saja? Iya sih Pak, mungkin karena sisi itu, mungkin karena saya juga istilahnya orang-orang sekarang tuh bilangnya bucin ya Bu. Nah, dan saya sudah gelap mata gitu, jadi tidak melihat yang lain. Jadi saya hanya melihat dia dan kelebihannya dan kekurangannya itu yang sudah diberikan oleh teman-teman saya, itu kayak saya tidak pedulikan Pak. Saya melihat dia karena kelebihannya saja, mungkin karena itu sih Pak. Baik. Kalau boleh tahu dari sudut pandang Mas Yudas sendiri, mantan Mas Yudas itu kekurangannya itu dari segi apa? Mungkin kalau saat saya sudah agak sudah mengerti gitu ya sekarang ya, saya melihat ternyata kekurangan mantan saya itu, dia terlalu banyak minta Pak, dan selalu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi dia akan tantrumnya itu menurut saya sudah kelewat batas Pak. Seperti misalkan saya waktu itu pernah dimintakan oleh dia, bilang saya posisi memang belum gajian dan memang sedang lembur, sedang mencari untuk tambahan, dan dia secara langsung gitu di ngechat sama saya, dia bilang dia ingin liburan ke Bali Pak. Padahal saya di situ posisinya saya mengejar lembur, padahal untuk mendapatkan uang gitu, dan istilahnya bisa lah untuk mengajak dia kalau dia ingin. Cuman dia bersikukuh, dia pengennya pada saat itu juga, yang membuat saya itu kayak seperti, kalau tidak, mungkin kalau misalkan tidak penuhi, akan berakibat fatal dengan hubungan kami itu. Seperti itu Pak. Baik, mungkin dari apa yang udah Mas Yudas bilang, karena Mas Yudas sudah memahami
kekurangan dari mantan Mas Yuda sendiri ini pun, uh, tapi dengan kondisi yang sekarang, apakah Mas Yudas bisa merasa lebih lega setelah berpisah? Dibilang lega sih, nggak lega sih Pak ya. Gimana ya? Mungkin karena saya memang dia pertama kali saat melakukan hubungan itu ya Pak. Dan saya merasa pas dia sudah nggak ada juga merasa agak sedikit kosong, dan mungkin agak leganya karena nggak ada beban dan paksaan saya harus yang penuhi seperti harus ini harus itu harus ini harus itu, dan yang membuat saya pusing dan mungkin terus menerus ingin tiba-tiba melakukan peminjaman uang gitu yang saya sebenarnya tidak ingin lakukan. Baik, karena Mas sudah memahami gimana mantan Mas Yudas. Sekarang saya pengen nanya di sini, gimana caranya Mas Yudas memandang wanita lain selain mantan Mas Yudas? Entah itu selama waktu Mas Yudas masih berhubungan dan juga sekarang. Kalau saat saya berhubungan, saat masih saya dengan mantan saya memandang wanita itu hanya sebatas kayak oh ya sudah, dia hanya teman saja kepada saya gitu. Saya mempunyai teman wanita dan kita hanya bercanda biasa, tidak selebihnya. Dan saya juga menjaga hati karena saya mempunyai pasangan dan saya mempunyai tanggung jawab atas pasangan saya. Dan mungkin setelah kami berpisah, mungkin pandangan saya kepada wanita-wanita lain ya, saya hanya masih ingin berteman saja, dan saya agak gimana ya, ingin menjalin hubungan gitu menjalin hubungan ke orang baru gitu Pak, seperti bukan mantan saya, masih kepikiran dengan dia karena meskipun dia seperti itu gimana pun juga kan saya sudah lama menjalin hubungan dengan dia gitu. Saya ingin melakukan baru lagi, takutnya saya berperilaku malah tidak benar gitu Pak, dan saya tidak bertanggung jawab atas hubungan kami itu. Gitu Pak. Tapi kan tadi Mas Yuda sempat bilang takut tidak bertanggung jawab. Sini tanggung jawab yang Mas Yuda maksud itu seperti apa? Mungkin seperti tanggung jawab yang saya ketahui ya, dalam hubungan kan ada sesuatu komitmen yang perlu itu. Nah, komitmen itu yang perlu ditanggungjawabkan oleh setiap pasangan gitu. Nah, saya takutnya atas komitmen itu saya tidak bisa bertanggung jawab ke komitmen itu menurut saya Pak. Jadi kita sudah membuat komitmen, dia inginnya seperti apa, saya ingin seperti apa, nanti malah takutnya saya tidak bisa memenuhi komitmen itu, saya tidak bertanggung jawab. Saya kurang suka dengan kelakuan seperti itu Pak soalnya. Baik, bisa dibilang apa yang sudah Mas Yuda pikirkan itu cukup benar, karena dengan menjalin sebuah hubungan, hal yang dinamakan sebuah komitmen itu penting. Nah, tapi di sini juga kalau boleh tahu Mas Yudas agamanya apa? Saya agamanya Islam Pak. Baik, karena Mas Yudas agamanya Islam, kita akan sedikit berbicara masuk dengan norma-norma dan aturan-aturan yang ada dalam ajaran Islam. Ini sedikit kita masukin ke sana. Dalam Al-Quran itu ada dijelaskan kalau memiliki hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau bukan hubungan sahnya itu kan cukup dilarang. Nah, gimana tanggapan Mas Yudas dengan apa yang udah Mas Yudas lakukan selama ini? Kita melihat dari sudut pandang agama yang kita anut. Ya, sebenarnya saya sudah agak merasa salah sih Pak, soalnya kan saya tahu di Al-Quran lagi itu, cuman entah kenapa saya sebenarnya maksud saya baik, ingin melakukan itu, ingin langsung ke jenjang setelahnya, tetapi ya seperti apa Pak, wanita-wanita sekarang ini agak susah ingin langsung dilamar seperti itu Pak. Kayak gimana ya, sebenarnya saya ingin berkeluarga, saya ingin mempunyai keturunan, saya ingin mempunyai yang tanggung jawab yang sebagai
ayah atau suami gitu. Tapi wanita-wanita sekarang tuh agak cukup sulit gitu Pak kalau untuk dilakukan, untuk untuk diminta ke jenjang selanjutnya. Mereka pada inginnya seperti kasus-kasus teman saya itu, mereka itu sepertinya kayak kita lihat dulu sifat masing-masing, kita cocok atau tidak, sebenarnya seperti itu Pak. Nah yang saya itu sudah sebagai pemikiran saya, kayaknya wanita-wanita tidak mau langsung diajak ke jenjang seperti itu. Dia ingin ke jenjang yang ingin dulu pacaran dulu, makanya saya mengajak mantan saya itu pacaran dulu Pak. Tapi saya mempunyai keinginan, emang saya ingin menikah dengan dia dan mempunyai keluarga. Baik. Gitu Pak. Kalau boleh tahu, Mas Yudas sudah pacaran dengan mantan Mas Yudas itu berapa lama? Oh saya sudah pacaran dengan dia sudah mau 6 tahun sih Pak. Oh baik, sudah mau 6 tahun. Nah sekarang karena Mas Yudas kan udah mulai memahami nih sedikit tentang gimana sudut pandang Mas Yudas itu sendiri terhadap sebuah hubungan, baik dari norma sosial maupun dari kita mengambil dari sudut pandang sebuah agama. Saya akan sedikit bertanya lagi, karena kita sudah menyangkut sedikit tentang sudut pandang dari agama. Apakah dari Mas Yudas sendiri hal yang dinormalisasi ini seperti apa menurut pandangan Mas Yudas? Yang dinormalisasi ya di Iya. saat itu ya, agak gimana ya saat dinormalisasi ya, yang dinormalisasi di lingkungan ini sih menurut saya agak susah ya Pak, soalnya berbeda dengan yang cara pandang saya sebelumnya gitu. Cara pandang saya sebelumnya, saya ingin berhubungan dengan wanita, ingin melakukan ke jenjang selanjutnya, tapi akan tetapi di lingkungan itu mereka seperti kayak ingin bermain-main saja, hanya ingin istilahnya sebagai bahan ajang gengsi agar mereka diketahui mereka punya pasangan yang secara tidak sah. Seperti itu sih Pak yang saya ketahui. Baik, karena Mas Yudas sedikit demi sedikit sudah memahami sekiranya apa saja yang sudah Mas Yudas lalui. Di sini saya ingin sedikit bertanya kepada Mas Yudas juga. Mas Yudas bisa nggak nyimpulin masalah yang Mas Yudas alamin sekarang ini, baik itu dari sudut pandang norma sosial maupun kita melihat dari sudut pandang agama, dan juga pendapat Mas Yudas itu sendiri gimana terkait dengan hubungan yang Mas Yudas sudah jalani? Menurut saya ya Pak, kalau misalkan dalam norma sosial yang saya lakukan itu adalah suatu hal yang wajar dan kalau dikatakan di lingkungan itu Pak, sesuatu hal yang biasa gitu, tidak ada yang salah, wajar-wajar saja, tidak seperti tidak menyalahi aturan-aturan gitu, aturan negara. Kayak saya berpacaran ya sudah, istilahnya ingin itu bergandengan tangan, bermesraan, tapi tahu keadaan, tidak di tempat ramai gitu. Dan ya sudah, kayak misalkan ada orang yang melihat saya kayak mewajarkan saja, oh ya udah mereka emang pacaran gitu sih Pak. Nah, tetapi kalau saya melihat dari perspektif agama ya, saya itu agak merasa menyesal sih Pak, karena memang di agama itu diajarkan kita tidak boleh yang mendekati namanya zina gitu Pak. Nah di zina itu mungkin pacaran termasuk dalam itu. Nah, saya mungkin jadi agak menjadi pemikiran saya juga, mungkin karena ini kali saya ditegur gitu. Nah dalam pandangan saya juga mungkin sekarang ini saya itu tidak benar, dibilang benar juga tidak, dibilang tidak benar juga tidak juga. Karena saya ingin melakukan itu
ingin ke jenjang selanjutnya seperti itu. Baik. Mm-mm. Nah, berhubung Mas Yudas sudah mulai bisa paham nih terkait masalah yang sudah Mas Yudas alami. Mungkin Mas Yudas dengan kondisi yang sekarang kan sudah bisa nih paham dengan apa yang terjadi terkait masalah ini. Iya. Dan juga dengan Mas Yudas bercerita dan Mas Yudas mengeluarkan pendapat-pendapat yang ada dalam pikiran Mas Yudas itu sendiri, secara tidak langsung sebenarnya Mas Yudas sudah mengerti nih apa yang seharusnya Mas Yudas lakukan, baik itu melihat dari sudut pandang norma sosial ataupun melihat dari sudut pandang norma agama. Nah, karena seperti itu, di sini saya juga mau bertanya nih untuk terakhir kalinya. Dari Mas Yudas sendiri ada nggak hal berubah menjadi lebih baik setelah Mas Yudas itu pisah dengan mantan Mas Yudas? Hal yang paling berubah ya, ya itu sih Pak, mungkin yang saya beritahu tadi, saya jadi hidup itu tidak ada tekanan atau ke tanggung jawab yang perlu saya bebankan lagi kepada diri saya dan saya penuhi gitu Pak, maksud saya. Jadi saya cukup ya sudah kayak bekerja, kayak saya ingin setelah hasil saya bekerja, hasilnya itu misalkan saya ingin memberi self reward kepada diri saya ingin menjajanin atau mentraktir teman saya bisa, dan saya bisa berliburan sendiri gitu sih Pak. Baik. Nah, di sini kan Mas Yudas sudah paham. Sekiranya masalah yang Mas Yudas alami ini, Mas Yudas sudah punya cara untuk menyelesaikannya di dalam pikiran Mas Yudas itu sendiri. Nah, di sini berarti Mas Yudas hanya perlu untuk melakukannya saja seperti itu. Iya Pak. Dan juga karena Mas Yudas sudah memahami kalau berakhirnya hubungan Mas Yudas dengan mantan Mas Yudas itu bukanlah suatu hal yang harus dibuat menjadi kesedihan yang berlarut-larut seperti itu. Mas Yudas kan udah paham nih apa yang sekiranya lebih baik untuk Mas Yudas sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Mas Yudas, karena dalam pertemuan kita kali ini Mas Yudas juga sebenarnya sudah mengerti apa yang seharusnya Mas Yudas lakukan seperti itu. Ya. Mungkin kalau untuk pertemuan kali ini bisa kita sudahi, gimana ya. Mas Yudas? Oke, mungkin bisa, sepertinya bisa sih. Baik. Nah, ya. Karena Mas Yudas sudah mengerti, kita akhiri untuk sesi pertemuan kali ini. Mungkin kalau masih ada yang kurang-kurang bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Ya. Di sini saya juga ingin meminta maaf jikalau ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati Mas Yudas seperti itu. Mungkin kita bisa mengucap alhamdulillah alhamdulillahirobbilalamin atas berakhirnya sesi konseling kita dan penanganan masalah yang terkait dengan Mas Yudas alami seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Saya pamit pulang. Ya. Nah, videonya kan udah ditayangin nih. Saya harap dari video yang saya buat dan ditayangkan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami tentang konseling individu dengan pendekatan client centered. Di sini saya juga ingin meminta maaf jika kalau ada kesalahan yang dilakukan di dalam video tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.